Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan kembali menyapa kita. Bulan penuh barokah yang sangat istimewa. Karena menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, banyak keutamaan dengan kita membaca dan memahami Al-Quran. Oleh karenanya, menemani waktu menjelang berbuka puasa Anda, kami mempersembahkan tayangan edukasi Cirebon Mengaji yang merupakan persembahan pemerintah Kabupaten Cirebon dan Bajnas Kabupaten Cirebon. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RCTV Langkah Badannya dimanapun berada, jumpa lagi dengan kita dalam acara Cirebon Mengaji, Membudayakan kembali Maghrib Mengaji, dipersembahkan oleh Bajnas Kabupaten Cirebon. Ya, sahabat dulu pemirsa, gimana pemirsa? Puasanya tetap semangat ya? Adik-adik gimana? Tetap semangat? Semangat. Alhamdulillah. Baik, dalam kesempatan sekarang ini kita akan bahas tema zakat dan pemberdayaan ekonomi umat. Kita akan baca surat At-Taubah ayat 103, 106. Sudah dibuka? Silakan dibuka. Pemirsa juga di rumah boleh ya, silahkan dibuka. Kalau yang sudah hafal ya nggak apa-apa, nggak buka juga ya. Kita baca bareng-bareng ayatnya. Ayo mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Alam ya'lamu anna Allah wa yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqati wa anna Allah huwa at-tawwabur rahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun wa akharuna murjauna li amrillahi imma yu'adzibuhum wa imma yatubu alaihim wallahu alimun hakim. Sadaqallahul alim. Alhamdulillah, kita sudah baca bareng-bareng ayat 103 sampai 106 dari surat Taubah. Dan luar biasa ya, adik-adik kita ini semangat ya. Untuk lebih afdol, coba saya ingin ini pembahasan diulang. Siapa yang mau baca? Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Alam ya'lamu anna Allah wa yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqati wa anna Allah huwat tawwabur rahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun
wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun wa akharuna murjauna li amrillahi imma yu'adzibuhum wa imma yatubu alaihim wallahu alimun hakim. Shadaqallahul azim. Bagus sekali bahasanya. Jadi sekali lagi bahwa setiap kita membaca Al-Quran, ya tidak hanya yang membacanya yang dapat pahala, yang mendengarkannya pun dapat pahala. Ya. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi kalau membaca sudah pasti. Ya. Mendengarkannya aja nggak baca, mendengarkannya itu dapat pahala. Itulah hebatnya Al-Quran. Ya. Terus kita baca Al-Quran ini di bulan Ramadan, ya. Semangat terus membaca Al-Quran. Pemirsa RCTP Langka Badane tetap di acara Cirebon Mengaji, Membudayakan kembali Maghrib Mengaji. Dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon. Baik, pemirsa dimanapun berada, kita lanjutkan acara kita. Jadi tadi sudah kita sama-sama dengarkan ya, bacaan dari surat Taubah ayat 103, 106. Di situ tentu terkait dengan bagaimana kita umat Islam ini ya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa membayar zakat. Ya. Nah, kewajiban membayar zakat ini tentu harus kita terima selegowo mungkin, ya. Harus kita terima sepenuh hati. Jangan ada sedikit pun perasaan, oh berat sekali saya bayar zakat. Ya. Nah, zakat ini secara bahasa itu banyak ungkapan. Ada istilah an-nama wa thahar wal barakah. Zakat itu berkembang, bersih, berkah itu secara bahasa. Membersihkan itu. Nah, tetapi kalau secara syar'an itu ismun lima yukhrijuhul insan min haqqillahi ta'ala ilal fuqara. Jadi harta yang dikeluarkan oleh orang-orang yang mampu, ya, harta itu adalah hak Allah, milik Allah, dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan atau bahasanya itu fakir miskin. Lah, ini harus kita laksanakan perintah ini, ya, bahwa kita umat Islam, ya, yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala harta, ya, yang cukup bahkan lebih sebagai bentuk syukuran kita, maka ada hak Allah di situ yang harus kita keluarkan. Ya. Kita jangan hanya melihat kok kita kena kewajiban sih, kenapa sih saya harus bayar zakat? Jangan. Tetapi harus berpikirnya, alhamdulillah, tidak semua orang beruntung seperti saya. Tidak semua orang bisa beruntung seperti saya, yang dicukupi oleh Allah rezeki yang melimpah, ya. Maka itu sudah menjadi keharusan bagi saya untuk saya keluarkan. Harus saya bagikan kepada orang yang membutuhkan. Toh apa yang saya hasilkan, apa yang saya peroleh, kesuksesan ini tidak semata-mata karena kepintaran saya, bukan. Tapi di situ ada keterlibatan orang-orang lain. Kalau saya sebagai pengusaha,
perusahaan saya bisa maju itu karena ada karyawan, ada pekerja. Kalau saya sebagai petani yang sukses dalam menggarap sawah-sawah saya, itu karena ada keterlibatan mereka, para buruh tani. Jadi tidak ujug-ujug kesuksesan, kekayaan itu datang dengan sendirinya, tidak. Ada keterlibatan orang lain yang buat kita jadi sukses itu. Maka coba kita berbagi, ya. Dan itu pun tidak semuanya. Kalau kita petani yang sukses, coba kita berbagi dengan orang yang membutuhkan 10% atau 5%. Kalau kita pengusaha yang sukses, ya, kita tidak semua uang itu kita bagi, tidak. Kita ambil 2,5%. Kita ambil 2,5%, kita bagi. Ya. Lah zakat ini, ya, luar biasa perannya untuk pemberdayaan ekonomi umat. Ya. Karena zakat ini terkait dengan harta, dan tidak semuanya juga orang itu mempunyai harta yang mencapai nisab. Maka dalam perjalanannya zakat itu diwajibkan, tidak semenjak awal-awal Islam, tidak, tapi setelah baginda Rasul hijrah di Madinah tahun kedua hijrah itu baru zakat diwajibkan. Ya sebelumnya sih ya bebas-bebas aja lah, sedekah biasa gitu kan. Nah baru setelah tahun hijrah umat Islam juga sudah banyak yang jadi pengusaha, pedagang-pedagang yang sukses di Madinah itu. Kalau masih di Mekah kan masih belum berani itu, waktu belum hijrah kan masih belum bisa secara maksimal berusaha ya. Tapi setelah di Madinah, di mana itu banyak pasar-pasar besar, pedagang-pedagang yang luar biasa ya, ramai, barulah kemudian zakat itu diwajibkan. Oke, saya berikan kesempatan bertanya untuk adik-adik, silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zahil Ma'arif dari kelas 11 IPA Madrasah Alia Nusantara Arjawinaun. Pak Kiai mau nanya, boleh tidak zakat itu untuk modal usaha? Mungkin itu saja pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali, pertanyaan yang bagus. Boleh tidak zakat itu untuk modal usaha? Ya, karena selama ini zakat itu kan lebih banyak sifatnya konsumtif. Ya. Sekarang boleh gak untuk modal usaha? Sabar dulu pemirsa. Ya. Nanti kita menjawab. Tetap di acara Cirebon Mengaji, Membudayakan kembali Maghrib Mengaji. dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon. Kita lanjutkan acara kita. Tadi ada pertanyaan ya yang sangat bagus. Boleh tidak zakat digunakan untuk modal usaha? Nah, selama ini yang kita ketahui mungkin ya bahwa zakat itu ya dibagikan secara konsumtif saja. Ya. Mungkin dalam awal-awal Islam muzakinya juga terbatas. Muzaki itu orang yang bayar zakat. Ya. Kemudian pengetahuan orang untuk berusaha juga masih sangat terbatas. Jadi lebih banyak dulu zakat itu alokasi untuk konsumtif semua. Ya, karena memang ya dulu kan makan saja kadang masih susah kan. Nah, tapi seiring dengan perkembangan zaman ya, bahwa orang kaya dari kita umat Islam semakin banyak ya, sehingga dana zakat juga potensinya besar sekali. Potensi dana zakat yang besar sekali itu kalau hanya digunakan untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif, sayang, ya kan? Maka terbuka lebar
peluang untuk mengembangkan zakat ya ke arah yang lebih produktif. Dengan cara tadi untuk modal usaha boleh ya. Karena sekarang ini berbicara soal makan, kita umat Islam alhamdulillah sudah mampu semua makan, semuanya mampu, sudah bisa semuanya. Tapi yang menjadi persoalan kita adalah bagaimana kan umat Islam ini secara ekonomi lebih berdaya, ya kan? Menjadi sosok-sosok yang mandiri, menjadi pribadi-pribadi yang tidak hanya meminta, tetapi menjadi pribadi-pribadi yang bisa memberikan. Kata baginda Nabi, al-yadul ulya khairun min yadis sufla, bahwa tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Itu artinya apa? Memberi itu lebih baik daripada meminta. Aduh malu. Ajaran Islam sangat jelas. Dalam salah satu sabdanya baginda Nabi mengatakan, wala takunu kallan nas. Kamu itu jangan jadi beban bagi orang lain. Nah ini penting nih untuk kita generasi muda Islam. Jangan menjadi beban bagi orang lain. Jadi kita harus mandiri, kreatif, inovatif. Nah kadang yang kita temukan punya ide yang bagus, yang punya kreativitas yang bagus, tapi kadang terbentur oleh modal. Pengen usaha ini modalnya nggak ada. Bagaimana nih? Kan begitu. Lah, maka solusinya bisa diambil dari dana zakat. Oleh karena itu tentu masyarakat juga harus lebih harus lebih berpikir ke depan ya. Soal dana zakat ini kalau bisa ya harus dimanage dengan baik, disalurkan melalui lembaga yang resmi. Ya. Contohnya apa lembaga yang resmi? Ya Basnas. Jadi Basnas itu adalah satu-satunya lembaga resmi ya yang ditunjuk oleh negara untuk menghimpun, mengelola dan mendistribusikan zakat yang ada di Indonesia. Jadi silahkan para muzaki ya dananya dititipkan ke Basnas, nanti Basnas akan mendistribusikan dana zakat itu untuk pemberdayaan ekonomi umat ya, untuk modal-modal usaha. Nah jadi kesimpulannya bahwa zakat itu adalah satu hal kewajiban yang harus kita tunaikan bersama ya. Jangan itu anggap satu beban, tapi anggap itu adalah satu kebutuhan, sebab manfaatnya itu kembali kepada muzaki, manfaatnya itu kembali kepada kita yang berzakat. Harta yang dizakati itu ya nanti akan bisa lebih berkembang ya, akan lebih berkah, akan lebih sukses ya. Jangan pernah khawatir dengan berzakat kita jadi miskin ya. Justru dengan berzakat, dengan berinfak, dengan bersedekah ya, harta yang kita miliki akan lebih berkah, akan lebih berkembang, akan lebih membawa maslahat kepada kita dan keluarga kita. Dan mohon juga kepada masyarakat ya, titipkanlah zakat, infak, sedekahnya ke lembaga resmi ya yang benar-benar profesional, yaitu Basnas Kabupaten Cirebon ya, insya Allah dana zakat, infak, sedekah yang Bapak titipkan kepada kami akan kami kelola, akan kami distribusikan sebaik mungkin ya. Kira-kira aman secara syariah, aman secara regulasi ya, dan aman secara NKRI. Pemirsa RCTP Langkah Padane ya,
kita sudah berada di penghujung acara, ya. Tetap saksikan kami, ya, setiap hari selama bulan suci Ramadan di RCTP Langka Badane pada pukul 15, ya. Mudah-mudahan diskusi ini, ya, ngaji ini ada manfaatnya bagi kita semua. Akhirnya saya Sirojudin undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salurkan zakat, infak, dan sodako Anda melalui Baznas Kabupaten Cirebon. Zakat, infak, sodako Anda insya Allah akan kami kelola dengan amanah, profesional, transparan, dan akuntabel. Cinta zakat menyejahterakan umat, Cirebon mengaji dan indahnya berbagi.